Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Saria Sohim, NPM 207555668 dari kelas AKTP 5B. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mengenai akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama yaitu struktur organisasi pemerintah daerah, yaitu ada PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, bertugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaku pengguna anggaran atau barang. PPKD atau entitas pelaporan, disebut juga entitas pelaporan, sedangkan SKPD yaitu entitas akuntansi. Dalam satu kabupaten atau kota hanya ada satu entitas pelaporan PPKD. Sedangkan dalam satu kabupaten atau kota terdiri berapa SKPD. Yang selanjutnya itu Badan Pengelolaan Uang dan Aset, terdiri bendahara dan sekretaris dalam PPKD. Sedangkan setiap unit yang ada di perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan itu termasuk dalam SKPD. Hubungan PPKD dan SKPD yaitu hubungan head office dan brand office, yaitu kantor pusat, yaitu hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat hanya satu di PPKD, sedangkan di SKPD kantor cabang ada banyak, yaitu setiap SKPD. Apa itu PPKD dan SKPD? PPKD menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 yaitu pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Contohnya, dalam satu kabupaten hanya ada satu pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu sekretaris daerah. Dan di dalam struktur organisasi bendahara umum daerah, sekretaris daerah terdapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Sementara SKPD adalah setiap unit yang ada di dalam perangkat daerah tersebut, sehingga Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan merupakan satu SKPD. Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD adalah satu SKPD. Kecamatan dan kelurahan merupakan satu SKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD antara lain yaitu yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, yang kedua menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Jadi PPKD merekap semua anggaran yang telah dibuat oleh setiap SKPD menjadi APBD. Jadi APBD adalah gabungan dari setiap SKPD. Tugas SKPD yaitu menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang terakhir yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kontrol pencatatan dan PPKD dan SKPD. Akun rekening koran SKPD yaitu rekening koran SKPD yang ada di PPKD. Sedangkan akun rekening koran PPKD yaitu rekening koran PPKD yang ada di SKPD. Di PPKD, nama akun yang ada yaitu akun rekening koran SKPD. Sementara di SKPD, di dalam sistem akuntansinya ada akun yang namanya rekening koran PPKD. Dari sisi PPKD, akun rekening koran SKPD akan berada di dalam kelompok aset, sedangkan dari sisi SKPD, akun rekening koran SKPD akan berada dalam kelompok ekuitas. Persamaan akuntansi PPKD. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset itu kas piutang persediaan rekening koran SKPD, aset tetap, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban itu kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ditambah ekuitas. Ekuitas itu pendapatan dan beban.
Bersamaan akuntansi SKPD yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, yang mana aset terdiri kas, piutang, persediaan aset tetap dan lain-lain, kewajiban terdiri kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sedangkan ekuitas yaitu rekening koran PPKD pendapatan pada beban. Definisi pendapatan LRA dan LO. Definisi pendapatan LRA yaitu pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA adalah kas basis. Definisi pendapatan LO, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LRA. Pendapatan LRA itu terdiri dari pendapatan asli daerah, PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seperti yang kita lihat di sini, contohnya itu ada pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, pendapatan restitusi daerah, pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Yaitu ada selanjutnya itu ada pendapatan transfer pemerintah pusat, dana penimbangan, dan dana bagi hasil, dan alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, jumlah pendapatan lain yang sah, dan jumlah pendapatan. Kode akun LRA ini pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembayaran. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang, non-recurring, atau atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Pengembalian yang sifatnya normal, sistemik, dan berulang, recurring, atau penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO, yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbal atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan direalisasi, adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah dapat didahului adanya penagihan. Kode akun LRA, pendapatan LRA itu berada menunjukkan nomor 4, belanja 5, transfer 6, pembiayaan 7, kode akun tersebut telah diatur dalam Permendagri. Kode akun LO, pendapatan LO 8, dan beban 9. Klasifikasi pendapatan LO. Pendapatan LO itu terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Seperti yang kita lihat di gambar ini ada pendapatan asli daerah, yaitu terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan restitusi daerah, pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dan ada pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi khusus non-fisik. Selanjutnya itu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan hibah, dan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada kode LO yaitu pendapatan dan beban. Pencatatan pendapatan yang diterima PPKD akan dijurnal sebagai uang yang masuk ke rekening PPKD. Jurnal LO-nya itu rekening koran PPKD pada pendapatan LO, sedangkan akun di jurnal sebagai uang yang masuk ke rekening PPKD yaitu jurnal LRA, perubahan saldo dan pendapatan LRA. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan jurnal LLO-nya, yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Pada jurnal salnya terdiri perubahan sal pada pendapatan LLA. Di setiap SKPD ini ada dua bendahara, yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD. Setelah SKPD mengumpulkan uang di bendahara penerimaan, maka bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke BUD. Jurnalnya itu rekening koran PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Contohnya, diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 juta. Jurnal LO-nya yaitu rekening koran PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1.200.000. Jurnal LA-nya perubahan sal pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1.200.000. Akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah pada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk pemungut pajak daerah, restribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis piutang yaitu ada piutang pendapatan dan yang termasuk piutang lain-lain. Dalam piutang pendapatan, piutang lainnya adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang termasuk piutang lain-lain adalah piutang pajak, piutang restribusi, piutang hasil kekayaan yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya pada saat pengumuman dividen oleh badan usaha milik daerah, maka sudah harus dicatat sebagai piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk piutang lain-lain yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang. Pada saat pengumuman dividen oleh badan usaha milik daerah, maka sudah harus dicatat sebagai LLO karena belum ada uang masuk. Jurnal itu piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan LO. Pada saat uang masuk, maka akan dicatat sebagai kas daerah, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan perubahan sal, pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA. Pengakuan piutang telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Jurnalnya itu pencatatan piutang pada pendapatan LO. Penyajian piutang. Piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya dan aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Baksosonia sebesar 600 juta. Jurnalnya yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta rupiah, piutang pajak pada debit sedangkan pendapatan pajak daerah LO pada kredit. Saat surat ketetapan pajak ditandatangani, diterbitkan, diberikan ke wajib pajak, maka pada saat itu sudah dapat dicatat dalam sistem akuntansi pendapatan LO atau piutang. Tidak aliran kas pada Baksosonia membayar pajaknya, maka di jurnal kas di kas daerah pada piutang pajak. Perubahan sal pada pendapatan pajak daerah LRA sebesar 600 juta. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.